Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksa Rahma dari kelas 10 IPA 3, nomor urut 29. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, Ibu yang saya hormati, serta sahabat yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aksa Rahma dari kelas 10 IPA 3. Baiklah, pertama-tama marilah kita lantunkan salawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan ceramah dengan judul Kejujuran. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikan. Sebagaimana kita ketahui, munafikan itu orang yang bermuka dua. Di luarnya berkata iya, di dalamnya berkata tidak. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran. Karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak membohongi saudaranya. Dan dalam hadis ini, Nabi menggunakan redaksi berita, bukan larangan. Dan redaksi berita di beberapa kesempatan itu lebih dalam dan lebih tajam. Nabi menyatakan seorang muslim tidak akan membohongi saudaranya. Oleh karena itu, sebuah akhlak mulia yang harus menghiasi lisan kita, sikap kita, derap langkah kita adalah kejujuran. Dan kejujuran adalah salah satu parameter kebaikan di tengah-tengah para sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan sesuatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu, ia cenderung melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Para bapak, ibu, dan saudara sekalian, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan,
Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur, akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri dan hatinya sendiri, ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di mana dan kapanpun saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya hormati, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya sebagai berikut. Tetap berpegang eratlah wahai kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunia. Jadi, kejujuran adalah kunci untuk meraih kebaikan. Jujur adalah kunci dalam meraih akhlak yang mulia. Seseorang ingin memperbaiki akhlaknya, ingin meluruskan lisannya, maka mulailah dari kejujuran. Baik itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, dan jujur kepada orang lain. Sifat inilah yang akan menunjuki seorang hamba kepada banyak sekali pintu-pintu kebaikan, dan ini merupakan jalan untuk menuju surga. Salah satu jalan yang memudahkan seseorang untuk sempat ke surga, dan kejujuran yang demikian itu tidak mungkin dapat dicapai oleh seseorang yang suka berdusta, karena kebohongan itu pasti akan mengiring manusia pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu adalah jalan menuju neraka. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya perjelas, jadi bila kita ingin dipercayai oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat, dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini saya dan kaum muslimin dan muslimah khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan maupun berbuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya bagi kalian semua.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.